seperti ini, untuk amannya saya memilih dulu posisi tegak. Jadi batang yang utama yang gede ini sebelum belok ke sana itu dia tumbuhnya tegak dulu. Ini menggambarkan kehidupan dia sebelumnya dia belok ke sana. Dari awal cerita akar ini bagus, pohonnya tegak, kemudian nah pengaruh angin, pengaruh apa, sehingga dia bisa belok ke sana. Ini ceritanya ada. Dimulai dari membaca kondisi akar yang tadi saya jelaskan di awal. Bisa dipahami ya ini ya. Jadi saya menentukan posisi ini adalah posisi terbaik dengan tanggung jawab. Tidak asal wah enak, pokoknya menurut aku enak wis. Lah kenapa kok enak mbah, pokoknya enak. Nggak bisa seperti itu kalau membuat bonsai. Semua harus dilogiskan, semua harus dianalisa. Dan ketika nanti ada orang yang membaca kejanggalan kita bisa atau orang yang bertanya terhadap karya kita bisa menjawab dengan pertanggungjawaban yang jelas. Kenapa kok saya tadi tidak memilih posisi yang semula, yaitu langsung miring? Kalau kondisi akar memungkinkan seperti itu, saya akan memilih posisi seperti itu. Tetapi kondisi akar dari awal kebacanya akar cenderung muter, maka saya arahkan tegak dulu. Kemudian kenapa kok dia terus berbelok ke sana? Pasti ada hambatan di sebelah sini setelah pertumbuhan awalnya. Hambatan itu diwujudkan oleh apa? Diwujudkan oleh munculnya keringan di sebelah sini. Ya, bisa dipahami ya ini ya. Jadi logika seperti itu yang kita pakai. Dasar menentukan pohon ini seperti ini adalah bla 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 bla, ada dasarnya. Kemudian setelah posisi ini, kemudian belok ke sana, nanti mahkota utama akan diletakkan di mana? Itu kan yang kita cari. Akar, gerak batang, mahkota. Jelas nanti mahkota utama akan berada di sebelah sini. Karena ini adalah ujung pergerakan batang. Nah, pergerakan gerak dasar tadi definisinya gerak batang yang diawali dengan tumbuhnya akar, diakhiri dengan tumbuhnya mahkota. Ini yang kita temukan di awal. Ini konsep kita. Jadi dengan pohon yang seperti ini kita gambarkan, maka nih bonsai itu kan bon dan tanaman dan pot. Kita dalam menentukan konsep awal ini kita sudah menggambarkan bagaimana pohon ini hidup di dataran yang sesungguhnya. Dataran diwakili simbolis oleh pot, ya kan? Nah, kalau jelas tahu kan kita pohon yang seperti ini kira-kira dengan kondisi akar yang seperti ini hidupnya di dataran atau tebing atau pegunungan. Pot itu cuma ada 3 mas simbol dari dataran. Dataran, tebing, kemudian gunung. Nah, kalau gunung itu pohonnya cascade, itu hidupnya di gunung, ya kan? Kalau dataran ya pohonnya yang cenderung tegak atau ya gerakan ada dikit-dikit. Kalau yang sengsara pohonnya itu cenderung hidupnya di tebing atau miring itu di tebing dan lain-lain ya. Nah, ini dasarnya kita sama hampir ya karena memang harus berhubungan dengan pot kan. Kita membuat bonsai kan ditanam di wadah atau pot. Maka pot itu harus kita tentukan. Di awal ini konsepnya sudah jelas bahwa nanti yang akan kita pakai pot yang kurang lebih ya bentuknya seperti inilah. Agak kan nggak mungkin saya dengan posisi seperti ini konsepnya menentukan dia hidup di dataran kemudian kita pakai pot cascade. Bagus nggak? Nggak cocok ya, nggak cocok. Nah itu loh makanya jangan bingung menentukan pot, karena kita tidak akan pernah bingung menentukan pot karena kita menentukan konsep di awal. Aku harus nggak bonsai menggantung, wis jelas potnya. Orang mungkin kan sampai nggak bonsai menggantung milih pot sing ceper kayak gini, kan gitu. Nah di awal udah jelas, tinggal nanti kecocokan potnya menggantung yang seperti apa, potnya ceper yang seperti apa. Nah itu nanti kita sesuaikan dengan secara detail gerakan pohon atau kondisi pohon. Sampai di sini dipahami Pak. Dasar mikirnya menentukan gerak dasar. Ya, ini termasuk jenis apa? Termasuk bahan yang sulit ini untuk dianalisa. Makanya saya sekalian contohkan kalau pohonnya udah jelas, wah sih pasti ini posisinya orang ini raiso meneh, mungkin harus dijungkir ya orang mungkin.
Kayak gitu-gitu sih kita masih belum dapat ilmunya. Tapi kalau menganalisa pohon yang seperti ini gerakannya sampai tadi saya bisa menggambarkan jauh ke depan kenapa ini berbelok kemari, itu nanti pada saat dipresentasikan kebaca semua. Ya, pada saat saya presentasikan karya jadi di sini banyak keringan, oh di sini berarti ada kendala, maka dia hidupnya ke sana. Ya, nah itulah drama alam yang terjadi. Itulah pengaruh alam yang kita presentasikan. Ya, kalau kita mencontoh alam tanpa mempresentasikan pengaruh-pengaruh alamnya, ya nggak diterima secara natural, nggak diterima secara apa ini namanya, masuk akal oleh orang yang tadi saya katakan awam. Kalau begini kan awam pun bisa mengerti nanti setelah saya presentasikan. Nah, pada saat seperti ini, itu tadi, tidak mungkin saya setelah menentukan drama alamnya begini ya, sudah tidak mungkin saya gedein ini jadi segede ini. Wong iki wae mati, kok tak gede mati meneng kok. Hambatannya kan sudah terjelas, tersirat lewat pesan kayu kering ini, ya kan? Nah, ini saya tampilkan kecil, masuk akal nggak? Masuk. Kalau tadi nggak masuk akal karena sinarnya dapat full. Sekarang ini tegak. Mungkin di sini ada hambatan-hambatan sehingga dia tampil kecil sebagai counterbalance, sebagai isian dan lain-lain. Iya kan? Nah ini loh, yang logika alam ini yang kita sampaikan harus tersampaikan. Semua harus terpikir. Gampang dong mikirnya. Nggak terlalu. Jadi kalau yang tadi kita pakai estetika seni rupa, kita harus sekolah dulu untuk mengerti itu. Cara bikin seimbang itu bagaimana? Ada teorinya itu secara seni rupa, estetika seni rupa. Ya. Oke, sekarang saya teruskan apa yang sudah. Ada pertanyaan nggak ini? Ada pertanyaan nggak? Tolong, kalau belum mengerti ditanyakan. Silakan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, ini kami mau sedikit bertanya. Ilmu apa yang diterapkan Pak Rudi biar kita pelaku awam itu bisa meniru dan bisa bertanggung jawab atas karya kita dengan hasil karya kita. Kayak tadi pohon itu kan merunduk dan terkesan pendek. Nah, sekarang terkesan tinggi dan gerak dasarnya bisa diartikan jelas. Kita ini memerlukan ilmu biar bisa istilahnya menggambarkan sesuatu yang kayak Pak Rudi praktekkan kepada kita. Ilmu apa dasar-dasarnya biar kita ini mampu mengubah atau mereposisi sebuah pohon biar kayak yang Pak Rudi sampaikan tadi, ada pesan-pesan tersendiri sehingga pohon itu menjadi lebih jelas gitu Pak. Terima kasih.